Hai beautiful people, my name is Junar, and hari ini gue mau ngebahas tentang buku-buku yang udah sempat gue selesaiin belakangan ini. So, who's excited? Let's get started! Apakah mungkin aku ini sudah gila? Belum bertemu tapi sudah jatuh cinta saat tak sengaja melihat. Jadi, buku pertama yang udah sempat gue selesaiin adalah Harry Potter and the Chamber of Secrets atau Harry Potter dan Kamar Rahasia. Nah, ini merupakan buku kedua dari series Harry Potter yang udah sempat gue baca, dan ini adalah buku pertama yang gue punya. Karena buku pertama Harry Potter itu gue minjam, dan setelah itu gue malah suka sama bukunya ketika gue minjam, jadi gue nggak bisa collect dari buku pertama karena gue udah baca buku pertamanya di perpus. So I decided to baptize yang series kedua aja, jadi gue akan mulai collect dari series keduanya. Nah, sebelumnya gue akan ngasih tau dulu teknis dari reviewnya, yaitu gue akan ceritain dulu plot bukunya, plot ceritanya. Semoga gak keceplosan spoiler, tapi I will try my best supaya nggak menceritakan spoiler. Terus setelah itu baru kita review bukunya. Nah, di buku kedua ini itu tuh menceritakan tentang kelanjutan kisahnya Harry Potter dan juga teman-temannya setelah pulang dari Hogwarts untuk liburan musim panas. Nah, Harry ini kembali ke rumah paman dan bibinya, dimana ya balik lagi karena bibi pamannya itu jahat sama dia. Akhirnya Harry ini kayak diperlakukan seperti yang sudah-sudah, yaitu ya diperlakukan dengan tidak baik lah sama si bibi dan pamannya. Meskipun posisinya di sini tuh mereka udah tahu kalau Harry ini merupakan seorang penyihir. Nah, suatu hari paman dan bibinya ini kedatangan suatu tamu penting, di mana tamu ini tuh ingin menjalin kerjasama, dan paman bibinya ini juga ingin membangun relasi kerjasama bareng si tamu penting ini. Cuman mereka tuh nggak memperlibatkan Harry di dalamnya karena mereka nggak suka sama Harry. Jadi mereka kayak, lo mending sekarang ketika nanti tamunya datang, lo naik ke atas, lo sembunyi, lo nggak usah bikin kegaduhan, jadi bisnis kerja sama gue bisa lancar sama tamu penting gue ini. Akhirnya hari itu Harry masuk ke kamarnya, melakukan segala instruksi yang udah dikasih sama pamannya buat jangan berisik, jangan keluar dari kamarnya, jangan bikin kegaduhan yang bisa bikin bisnis kerjasamanya dia sama tamu pentingnya ini batal gitu kan. Sampai tiba-tiba ketika dia nyampe nih di kamarnya Harry ini menemukan sesosok makhluk aneh, nyebelin, yang gue tuh gemes banget sama makhluk ini. You can guess it, but let me introduce you, ladies and gentlemen, Dobby. Iya, dia ketemu Dobby di kamarnya, makhluk aneh yang udah ditemuin Harry di kamarnya sendiri. Nah, Dobby ini out of nowhere muncul aja dari kamarnya. Dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba bisa ada Dobby di situ. Nah, di sini gue menjelasin juga kalau misalnya Harry itu mengalami kayak apa ya, dia tuh merasa bahwa teman-temannya tuh nggak sayang sama dia, kayak Ron, Hermione gitu tuh nggak sayang sama dia, nggak tulus temenan sama dia, karena mereka tuh nggak ngirimin surat apapun ke Harry. Dia ngerasa kayaknya yang nganggep kita best friend dan yang selalu ingat kalian tuh cuman gue deh, kayaknya kalian tuh udah nggak ingat gue deh gitu kan. Jadi ketika dia ketemu Dobby, dia tuh kaget banget. Terus Dobby itu datang ke Harry, dia ngasih tahu Harry bahwa kayak, lo nggak usah balik ke Hogwarts. Si Dobby ini ngomong ke Harry supaya lo nggak usah balik ke Hogwarts setelah musim panas ini selesai. Si Dobby bilang ke Harry bahwa kayak di Hogwarts tuh nanti bakalan ada suatu peristiwa besar yang bakal ngebahayain lo. Jadi gue nggak mau membahayakan lo dan ngebiarin lo buat pergi ke Hogwarts. Jadi please lo stay aja di sini gitu kan. Dia intinya ingin melindungi Harry. Tapi ternyata dia tuh melindungi Harry ini menurut gue caranya nyebelin. Caranya tuh banget, kayak tuh nyebelin banget ya gitu kan. Terus akhirnya karena kemunculan Dobby ini, dia tuh bikin gaduh. Karena Harry sama Dobby ini berantem kan ceritanya, mereka bikin gaduh sampai akhirnya ketahuan sama si
tamu penting paman bibinya Harry Potter ini. Terus akhirnya Harry itu dikurung karena kelakuannya si Dobby ini. Jadi kayak emang dia tuh nyebelin banget, gue benci. Singkat cerita, Harry ini udah dikurung selama beberapa hari oleh pamannya yang kejam itu. Dia tuh kayak bener-bener gak dibolehin keluar kamar, dia cuma boleh keluar kamar kalau dia tuh mau mandi. Dan bahkan dia dikasih makan juga tuh kayak lewat lubang pintu gitu, kan jahat banget ya. Terus akhirnya suatu hari nih si Harry disamperin sama Ron. Tapi disamperinnya tahu nggak pakai apa? Pakai flying cars. Keren banget kan? Dia nyamperin Harry bareng Fred and George naik flying cars karena si Ron ini kayak, lo kemana? Kenapa lo nggak ngejawab surat-surat gue? Tahu kayak dia tuh kangen gitu, kayak kemana sih lo gitu kan. Harry yang udah seneng banget disamperin sama Ron akhirnya ngejelasin segala sesuatu dan segala alasannya kenapa dia ngejawab surat-suratnya Ron. Dan karena Ron udah datang, ya udah pasti Harry diselamatin sama Ron, Fred, and George naik flying cars itu, dan of course ketahuan sama si pamannya Harry. Tapi rencana kabur diri, rencana melarikan diri si Harry sama Ron, Fred, and George ini tentunya sukses besar. Jadinya kayak si pamannya ini nggak berhasil menghalangi Ron karena ya dia naik mobil terbang gitu kan, gimana caranya. Terus akhirnya Harry itu pergi setelah kabur nih, melarikan diri dari rumahnya. Dia tinggal di rumahnya Ron selama beberapa hari. Dia tinggal di rumah keluarga Weasley selama sisa liburan musim panas tersebut. Nah, setelah dia ngungsi nih di rumahnya keluarga Weasley, dia kan akhirnya liburan musim panasnya selesai, dia kembali ke Hogwarts dan dia dipertemukan nih dengan guru baru, yaitu guru penangkalan ilmu sihir hitam yang namanya Gilderoy Lockhart. Dia ini kayak digambarkan sebagai orang yang sangat diidolakan oleh ibu-ibu, oleh anak-anak perempuan, anak-anak gadis, karena dia ganteng banget gitu. Kayak oh my god, dia keren, dia jago, dia penyihir dia penyihir yang bukan berkuasa juga sih, dia tuh penyihir yang hebat lah intinya. Dan dia tuh punya tampang yang ganteng gitu kan, jadi orang-orang tuh suka sama dia, terutama orang anak-anak perempuan dan juga ibu-ibu dan juga wanita-wanita gitu. Tapi sayangnya gue benci sama orang. Akhirnya terjadi nih suatu malapetaka yang memang beneran terjadi sesuai prediksinya Dobby, dan seperti yang udah dikasih tahu juga sama Dobby bahwa ada bahaya nih yang akan menimpa Hogwarts dan juga Harry dan juga semua orang di Hogwarts. Dijelaskan bahwa di Hogwarts ini ternyata ada sebuah kamar rahasia yang nggak ada yang tahu di mana sih tempatnya, di mana sih kamarnya gitu kan. Terus even Dumbledore, even si McGonagall, even Snape, semuanya tuh nggak ada yang tahu di mana kamar rahasia itu berada. Nah, disinilah baru misinya Harry Potter, Ron, dan Hermione alias trio kita untuk menyelesaikan, untuk mengungkap misteri di balik kamar rahasia ini. Sebenarnya ada makhluk apa sih di kamar rahasia ini? Sebenarnya makhluk seperti apa yang menyerang Hogwarts ini sih? Dan kenapa bisa tiba-tiba ada kamar rahasia? Dan kenapa bisa tiba-tiba kebuka kamarnya? Dan siapa kira-kira yang ngebuka? Dan masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dan tentunya akan terjawab kalau kalian mau baca buku ini. Jadi please, kalau kalian tertarik dan kalian mau baca, let's just grab this dan baca, karena menurut gue ini seru banget. So, karena gue cuma mau ceritain sampai situ aja plotnya, langsung aja kita masuk ke review bukunya. Let's go! Gue udah jelasin di Bookstagram gue tuh udah sempet bilang kalau misalnya gue tuh baca buku ini tuh emang pakai pace yang agak slow, karena gue tuh waktu itu belum sempet ada banyak waktu buat nyelesain buku ini secara kayak massively langsung abis gitu, tuh kayak langsung abis bacanya. Apa sih, pokoknya gue baca itu pelan-pelan banget karena gue pengen enjoy, dan saat itu juga gue lagi gak ada waktu. Terus
turns out gue malah suka banget karena gimana ya, gue tuh sangat amat suka dengan writing stylenya J.K. Rowling karena gue bisa membayangkan semuanya tuh dengan mudah, kayak oh ternyata kejadian ini tuh kayak gini, oh kejadian ini ternyata kayak gini, dan itu tuh menurut gue digambarkan dengan sangat baik oleh J.K. Rowling atau penulis Harry Potter ini. Again, alurnya juga menurut gue masih sangat ringan, sangat easy to digest dan easy to understand dan enjoyable banget menurut gue. Jadi kalau kalian mau baca series fantasy terus kalian ngerasa kayak duh fantasi kan berat gitu, no, I have a recommendation. Gue akan merekomendasikan series Harry Potter dan juga Percy Jackson untuk kalian baca. Kalau misalnya kalian mau baca buku fantasi yang light reads, yang cukup enjoyable, yang easy to digest gitu kan. Tapi kalau di compare antara buku pertama sama buku yang ini, apakah gue lebih suka yang buku ini atau gue lebih suka yang buku pertama? Jawabannya adalah gue lebih suka buku pertama. Bukan karena buku ini jelek, tapi gue ngerasa buku pertama tuh kayak lebih kerasa apa ya, gue ngerasa buku pertama tuh kayak lebih apa ya, lebih berkesan, lebih kayak shocking gitu menurut gue. Jadi personally I love Harry Potter and the Sorcerer's Stone atau buku pertama dari series Harry Potter, tapi ini juga nggak masalah. Dan kalau kalian males baca buku pertama, kalian mau langsung baca buku ini nggak masalah banget, karena menurut gue kayak lo mau langsung loncat ke series ini juga nggak ada hubungannya sama yang pertama gitu, kecuali ada detail-detail kecil, contohnya kayak misalnya permainan Quidditch, correct me if I'm spelling it wrong, dan juga silsilah keluarganya Harry Potter, silsilah paman bibinya Harry Potter, dan gimana asal-usulnya itu Harry Potter itu akan lebih detail dijelasin di buku pertama. Tapi kalau kalian langsung baca buku kedua karena kalian udah penasaran sama buku kedua, ya no problem, gak ada pengaruhnya kalau langsung loncat, nggak kayak The Poppy War. Kalau The Poppy War itu kalian benar-benar harus baca dari The Poppy War, The Dragon Republic, terus baru The Burning. Nggak, kalau ini nggak, kalau ini bisa langsung diloncat aja ke sini. Tapi gue akan selalu rekomendasiin buku Harry Potter yang pertama karena itu seru banget, yay. Overall udah gue ngasih rating, ini merupakan 4 dari 5, tapi setelah gue pikir-pikir it deserve more star, jadi I will give it like 4,5 dari 5 gitu. Dan ya, selanjutnya kita akan membahas buku yang gak kalah menarik. Let's go. Sorry banget, gue garuk-garuk kayak gitu, gatel. Buku kedua yang udah gue baca dan udah gue selesaiin adalah Resign. Ini apa? Kalau gue tahu, ini merupakan tanda ya bahwa gue tuh meminjam buku ini, alias gue minjem ini di perpustakaan Corkery atau sekolah gue. Nah, ini tuh genre-nya romance, komedi, dan juga dia kayak teen lit, tapi nggak juga sih. Tapi kalau trope-nya itu kayak office lover gitu, kayak atasan bawahan, terus bos dan karyawan gitu. Oke, jadi gue akan jelasin dulu ini tuh buku tentang apa. Buku Resign ini tentang menceritakan tentang seorang geng yang namanya Cungpret. Nah, di Cungpret ini atau Kacung Kampret itu tuh beranggotakan 4 orang. Ada Aranita, Carlo, Andre, ya kan? Dan Karenina. Nah, mereka ini kerja di sebuah perusahaan konsultan di mana bos mereka ini nyebelin mampus gitu kan. Nah, nama bosnya ini adalah Tigran. Jadi mereka berempat atau si Cungpret ini kayak gue benci banget sama lo gitu, karena si Tigran ini merupakan bos-bos, tipe-tipe bos yang rese, yang kayak revisi gitu. Jadi mereka nih sebagai karyawannya Tigran juga kayak rese gitu, kayak lo minimal mikir gitu, kayak mikir kids gitu kan. Terus mereka nih memasang sebuah bet atau taruhan di mana mereka bikin kalau misalnya ada yang resign pertama, mereka tuh bisa bilang kayak pemenang dari taruhan ini. Jadi yang resign pertama itu nggak harus traktir
seluruh nggak harus traktir, gimana sih, nggak harus traktir ke 3 temennya ini. Jadi yang pertama keluar itu akan jadi pemenang dari pertarungan ini. Terus yang kedua yang kedua resign, dia harus mulai traktir teman-temannya yang lain atau kacung-kacung yang lain. Terus yang ketiga dia juga harus traktir. Yang keempat atau yang terakhir resign, dia harus traktir tapi nominalnya tuh harus jauh lebih mahal dan harus udah sesuai kesepakatan ya. Kayak misalnya yang kedua resign harus traktir sushi, atau yang ketiga resign nanti harus belanjain ini. Terus yang keempat resign misalnya ajakin kita semua ke Bali gitu, bayarin kita semua ke Bali gitu. Nah kan mampus ya maksudnya. Nah kalau kalian mikir resign mah resign aja apa susah, no girl, it's hard if your boss is Tigran. Kenapa? Emang kenapa sih Tigran itu? Tigran itu di sini diceritakan bahwa dia tuh kayak punya sixth sense, di mana dia tuh bisa kayak smelling kira-kira siapa sih karyawannya dia yang bakalan resign, kira-kira siapa sih karyawan yang diem-diem itu lagi wawancara ke perusahaan lain, yang izinnya ke dia lagi sakit gitu ya, dia lagi wawancara di perusahaan lain gitu. Nah terus tapi gimana ceritanya atau gimana jadinya kalau ternyata Tigran jatuh cinta sama karyawannya sendiri? Kayak can you expect? No right? Gue juga kayak gimana gitu. Gue pikir ini cuman trope komedi aja, nggak tau ya ada romance-nya, dan this is so fun to read menurut gue. Lu bayangin bos lu tiba-tiba jatuh cinta sama lo, lu pikir oh my god nyams gitu kan. Apa sih kira-kira dari 2 perempuan yang ada di geng Cungkret, si Tigran ini naksir sama siapa ya? Sebenarnya menurut gue dari awal bab itu tuh udah bisa menebak gitu, kayak siapa yang bakal jatuh, siapa yang Tigran tuh bakalan suka sama siapa, dan keterlibatan tokohnya Tigran ini bakalan sama siapa. Tapi it's still so fun to read menurut gue. Kayak ini seru, ini light banget buat dibaca. Setelah baca ini, meski se-light-lightnya ini tetap gak se-light ini karena ini kan fantasy ya, jadi agak gitu. Cuman kalau ini tuh easy banget buat dibaca. Gue baca ini kayak sehari kelar. But I have to say that ini tuh ada ini menurut gue kayak terlalu cheesy, terlalu cringe momennya gitu, kayak guys you're grown ups. Maksud gue pas gue baca bagian itu gue ngerasa kayak bro, lo udah gede, please act like gitu. Jadi tapi nggak semua kok, cuman beberapa part aja yang menurut gue kayak terlalu cringe, terlalu cheesy. Cuman the rest of it, bahkan ada jokes yang menurut gue nyambung gitu di gue, jadi kayak gue ketawa-ketawa gitu karena buku ini, dan gue selesai dalam sehari karena ini kayak. Dan autornya adalah Almira Bestari. Dia tuh menurut gue juga, gue ngerasa bahwa writing style dia ini oke banget, sangat-sangat mudah dicerna. Jadi please grab it as soon as possible. Dan kalau kalian penasaran kira-kira si Tigran, bos nyebelin, bos rese ini tuh jatuh cinta sama siapa, kenapa dia bisa jatuh cinta, dan unexpected momen apa aja yang terjadi di antara Tigran sama karyawannya, well, if you're curious, grab this darling, grab this. Baca aja. I promise this is so good. So yeah, nah that's all for today's video, today's yap. I think gue udah terlalu banyak yapping, but here you go. Which one yang mau kalian baca duluan? Apakah yang ini? Apakah yang ini? Udah pokoknya aman aja, gak akan nyesel kalian baca. Kayak dua-duanya bagus, dua-duanya seru, dua-duanya easy to read, easy to digest, and pretty enjoyable. Dan sekarang gue lagi lanjutin buku ini, Me
times 3 atau aku, dia, dan dia. Nah, gimana tuh ceritanya? Ntar come back di video, I will be back di video selanjutnya kalau gue udah selesai watching. Yes. So guys, thank you for watching and bye bye.